Yang kita inginkan itu dari setiap kontestasi politik itu adalah mengadu gagasan, ya kan, mengadu ide, adu program ke depan seperti apa. Dan mungkin apa namanya kita himbau sebagai pilkada damai lah. Damai, ya kan? Tentu saja kita sebagai masyarakat Betawi ya, ingin kemajuan, kemampuan mereka dalam daya saing tidak kehilangan jati dirinya, budayanya, ya. Kemudian memahami latar belakang sejarahnya, kemudian makanannya dan lain-lain gitu, kulinernya. Dan lain-lain. Kita kembangkan. Di beberapa wilayah di Bojongsari, kemudian di Cilodong saya tahu itu ada beberapa rumah yang dibangun di abad 19, yang usia lebih dari 100 tahun, model rumah Betawi asli. Dan itu memang masih asli gitu. Masih asli ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Roni di sini di acara Pangkeng Betawi, di mana pada saat ini kita akan mengobrolkan soal ruang tentang Betawi, apa saja dari mulai sosial, politik dan juga budaya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kehadiran seorang tokoh dari DPRD Kota Depok, yaitu Bapak Hoirullah Akhyari atau akrab disebut Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa, gimana nih perjalanan Bang Haji nih dari Kota Depok ke studio nih? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, pada saat ini beliau ini yang akrab kita sebut Bang Haji adalah seorang tokoh Kota Depok, tokoh kepemudaan dan juga sebagai sekretaris MUI Kota Depok ya Bang Haji ya. Bang Haji, kita tuh kalau ngobrolin soal Depok nih seru nih. Kalau kita browsing nih di Instagram atau di media sosial, Depok itu terkenal dengan keunikannya. Beritanya unik-unik mulu. Kenapa bisa gitu Bang Haji? Kalau Bang Haji menurut kacamata seorang tokoh nih gimana Bang Haji? Ya pertama definisi uniknya apa nih? Iya pokoknya dari mulai ada yang babi ngepet Bang Haji. Nah pokoknya yang unik-unik pokoknya Depok aja Bang. Itu gimana itu Bang? Ya pertama mudah-mudahan uniknya berimbang. Berimbang. Ada yang positif gitu kan. Dan beritanya juga objektif lah. Benar. Bahwa memang ada babi ngepet ya. Gitu kan. Mungkin karena kota urban ya. Kota urban, urban legend gitu ya. Kota transisi ya. Terus juga ada di pinggir persis Jakarta. Ya kan? Pinggir persis. Bisa jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin agak unik cepet. Betul. Apalagi sekarang kan eranya era media sosial. Dan Depok memang relatif kota urban yang penduduknya itu hampir 60% lebih diisi oleh Gen Z. Ya, milenial, Gen Z yang relatif mereka yang baru keluarga baru tuh pada pindah ke Depok karena mungkin masih murah kali ya perumahan yang relatif lebih murah ketimbang Jakarta. Iya. Kalau ngobrolin sedikit soal sejarah Kota Depok nih, kita kasih tahu tuh gimana sih kok banyak katanya terkenal Belanda Depok atau Bule Depok tuh gimana itu Bang Haji? Ya benar, Belanda Depok itu memang benar ada. Jadi ada kawasan di Depok itu yang disebut sebagai daerah Depok Lama. Depok Lama, itu daerah aneh itu Bang Haji. Betul, itu Jalan Kartini, mulai dari Jalan Margonda, Jalan Kartini, Jalan Pemuda, ya kan itu cikal bakalnya Depok. Cikal bakalnya Depok. Dulunya itu tanah yang dibeli oleh seorang pejabat POC namanya Cornelis Castellan. Cornelis Castellan itu membeli tanah Depok itu sekitar abad ke-17. 1700-an. Beliau kemudian membawa pekerja, katakanlah budak dari berbagai macam daerah, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Bali, yang kemudian di kemudian hari mereka yang awalnya pekerja ini diwariskan kekayaan oleh Cornelis Castellan. Nah itulah cikal bakal yang kita kenal sekarang sebagai Belanda Depok. Aslinya mereka orang Indonesia. Orang Indonesia, tapi mungkin karena ada menikah sama orang Belanda. Macam-macam lah, prosesnya kan panjang. Mungkin ada prosesnya panjang sehingga bahasa Belanda mereka bisa. Dan juga diwarisi dengan berbagai macam atribut Belanda dan lain-lain sehingga disebut sebagai
Belanda Depok. Belanda Depok ini semacam sebetulnya kalau Depok itu masih juga wilayah Betawi gitu Bang ya, atau gimana? Bang? Betawi. Betawi Nah, Depok. secara induk ya, induk budaya orang Depok itu ya Betawi. Ya. Oke. Cuma Betawi pinggir. Betawi pinggir. Betawi ora gitu kan. Betawi kagak gitu. Betawi ora. Jadi masih wilayah situ ya Bang? Masih. Kalau memang kalau kita lihat keseruan apa namanya Depok itu kan juga nggak habis-habis ya kalau kita ngobrolin soal dari mulai budayanya kan terus kemudian dan ada irisannya dengan Betawi seperti itu ya Bang ya. Nah Bang ngobrolin soal kegiatan Abang nih sebagai anggota DPRD dan juga aktif di kepemudaan. Menurut Abang nih gimana nih Bang Kota Depok mau diapain lagi nih? Apakah mentok sampai begitu aja atau ada sesuatu nih dari Abang sebagai anggota DPRD nih? Pertama gini, Depok itu tadi di awal saya katakan sebagai kota, katakanlah menuju kota metropolitan. Oke. Kemudian kita tidak punya sumber daya alam. Ya, makanya yang kita bangun itu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Nah, kemudian kita punya berkah demografi ya. Oke. Ada Gen Z, gen apa namanya kelompok milenial. Sekarang gen alpha nih sekarang. Ada lagi nanti gen alpha. Ya. Nah, peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, itulah yang kita coba jadikan sebagai apa namanya fokus utama. Kalau SDM-nya nih ya. Peningkatan SDM gitu, supaya mereka pertama punya kemampuan, ya kan, untuk kehidupan dirinya. Ya kan, jadi mereka punya skill, mereka punya mental yang kuat, kemudian mereka siap bersaing, ya kan. Yang kedua, tentu saja kita sebagai masyarakat Betawi ingin kemajuan kemampuan mereka dalam daya saing tidak kemudian menghilangkan jati diri mereka ya, sebagai orang Betawi. Katakanlah kita nih ya, sebagai orang Depok asli lah katakan. Tidak kehilangan jati dirinya, budayanya, ya. Kemudian memahami latar belakang sejarahnya, kemudian makanannya dan lain-lain gitu, kulinernya. Dan lain-lain. Kita kembangkan seperti itu. Jadi memang kalau menurut Abang antara kemajuan antara pemuda itu Bang dan budaya itu jangan sampai hilang. Jadi memang harus berkesinambungan terus ya Bang. Menurut Abang bagaimana caranya anak muda sekarang nih tetap cinta sama budaya kita itu Bang? Pertama memang harus tetap dikenalkan. Bagaimana mau sayang, mau cinta kalau dia nggak kenal. Nah, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Salah satunya? Gimana? Salah satunya kita sudah beberapa tahun mengadakan apa yang disebut sebagai Lebaran Depok. Oh, yang kemarin kita ada itu Lebaran Depok. Lebaran Depok udah yang kelima kalau tidak salah. Ya? Iya, kalau nggak salah di alun-alun ya Bang. Nah, di alun-alun. Sebelumnya kan di wilayah barat tuh, di Bojongsari 2 kali, di Sawangan sekali. Di Setu Babakan pernah ya Bang ya, kalau nggak salah. Beda. Oh, beda lagi. Setu Babakan tuh punyanya DKI. Oh, DKI. Kali ini memang Depok. Itu oleh pemerintah Kota Depok disupport sepenuhnya. Bekerja sama dengan lembaga kebudayaan yang ada Depok, kumpulan orang-orang Depok. Kulinernya, ya kan, itu ada dodol Betawi, ada tape uli, ada macam-macam lah, ya kan. Kemudian pakaiannya, ya, kemudian silatnya, tariannya. Bahkan kita di Depok itu sudah tersusun, alhamdulillah, kamus bahasa Betawi Depok. Ada perbedaan nih sama Betawi yang umumnya atau Betawi Depok ada sedikit perbedaan? Ya, ada sedikit perbedaan. Pasti ada perbedaan. Makanya disusun tadi kamus Betawi Depok. Betawi Depok. Kamus bahasa Depok. Nah, kalau misalnya kayak pemuda-pemuda gitu nih kan, Abang kan sangat aktif nih di apa namanya kegiatan pemuda nih. Pengembangan masyarakat Betawi secara umumnya kira-kira kita apain lagi nih Bang anak-anak muda ini Bang ya? Disuruh untuk kreatif atau disuruh untuk kan banyak juga nih anak-anak muda ini maksudnya kita juga potensi budaya juga banyak ya kan wisata-wisata. Kita apain lagi nih Bang? Pertama tentu saja mereka harus difasilitasi. Ya kan, difasilitasi dengan ketika mereka mau terjun ke olahraga difasilitasi fasilitas olahraga. Mereka terjun ke kuliner
Kita fasilitasi kuliner. pelatihannya, tempatnya gitu kan. Kemudian ya mudah-mudahan nanti ke depan modalnya gitu. Ya. Kemudian kalau mereka mau menjadi akademisi ya juga Depok alhamdulillah ya kan bertebaran kampus-kampus besar yang ada di Kota Depok, ada UI, ada Gunadarma, ada UPN dan lain-lain gitu. Itu mereka tuh harusnya sudah bisa kita kasih dan ruang pemerintah ya. Kota Depok sudah bekerja sama ya kan dengan 17 universitas. 17 kampus ya. 17 kampus. Tahun ini 100 lah. Bang, juga kan nanti akan ada semacam wisata untuk Depok. Cuman nanti kita bahas nih Bang setelah yang satu ini karena kita mau break dulu. Baik. Pemirsa, kita akan ada satu yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini karena dari Abang akan menjelaskan bahwa Kota Depok nanti akan ada suatu wisata yang baru akan dibangun. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pangkeng Betawi. Kembali lagi di acara Pangkeng Betawi, masih bersama saya dengan Roni dan juga ada narasumber kita Bang Aji. Gimana Bang Aji, masih seger ya? Alhamdulillah seger. Oke, tadi sempat di segmen pertama kan kita ngobrol soal wisata-wisata baru nih di Kota Depok. Bang Aji tadi juga sedikit menyinggung tentang ada beberapa yang akan dibangun di Kota Depok. Salah satunya Bang, ceritain lagi Bang. Ya, sebetulnya Depok itu tadi ya dengan kondisi berada di pinggir Jakarta, kita memang juga menginginkan ada wisata lokal ya, supaya warga Depok itu tercukupi kebutuhan untuk terbuka hijau, ya, kemudian untuk interaksi. Makanya memang alhamdulillah pemerintah Kota Depok sudah membangun taman di hampir semua kelurahan. Ini untuk interaksi warga, terus sebagai ruang terbuka hijau, kemudian untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak, remaja, manula, lansia gitu kan. Kemudian kita juga alhamdulillah Depok itu punya masjid yang menjadi ikon, ya, Masjid Kubah Emas. Kubah Emas, ya kan. Itu juga kita dorong untuk bisa lebih tergali potensi wisatanya. Kemudian Depok itu dikenal sebagai kota yang memiliki 26 setu. 26 setu. Ya, ada setu-setu yang besar ya. Setu Cilodong, Setu Jati Jajar, kemudian Setu Rawa Kalong. Dan ada satu lagi yang sedang dikembangkan menjadi alun-alun wilayah barat, itu posisinya persis di pinggir Setu Tujuh Muara. Setu Tujuh Muara. Itu Setu Tujuh Muara itu bagian dari Setu Sawangan Bojongsari. Ini lagi dikerjain proyeknya atau gimana Bang? Alun-alunnya sebetulnya sudah selesai, dikerjakan tahun 2023. Kemudian 2024 ini sedang dibangun jembatan gantung yang melintasi Setu Tujuh Muara itu. Jadi nanti masyarakat Kota Depok khususnya yang di wilayah barat itu bisa melakukan wisata kota ya kan di alun-alun barat yang posisinya ada di Setu Tujuh Muara. Jadi dia kayak nyebrangin setu gitu. Nah, ada jembatannya. Wah, seru tuh. Itu 220 meteran seru kan. gitu. Kemudian ada ruang terbukanya dan ada di pinggir setu gitu kan, ada perahu dan lain-lain. Seperti itu. Dan pengembangan lain katanya juga sedang dilakukan Bang. Misalnya kayak apakah ada sejarah-sejarah, bangunan-bangunan sejarah di Kota Depok? Kita juga meminta mendorong pemerintah Kota Depok supaya kita punya potensi heritage. Kita punya kota tua Depok. Saya tuh udah lama di Depok baru tahu kalau ada kota tua di Depok. Di mana itu Bang? Itu yang tadi saya bilang sebagai cikal bakal Kota Depok yang ada antara Jalan Margonda, Jalan Kartini, kemudian masuk ke Jalan Siliwangi, Jalan Pemuda. Itu di sana sebetulnya banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan sejak abad 18. Bersejarah ya? Bersejarah. Dan ini harus kita gali potensi sejarah yang ada di Kota Depok. Bangunannya, ya kan, kemudian sejarahnya, termasuk mungkin saya yakin perpaduan antara teman-teman yang kita sebut saudara-saudara kita Belanda Depok
interaksinya dengan masyarakat Depok asli kan pasti ada menghasilkan apakah seni musiknya, kulinernya. Betul, itu perlu kita gali. Artinya kita sebetulnya menginginkan budaya potensi heritage yang ada di Kota Depok ini juga bisa dikembangkan. Selain tadi kita sudah bicarakan di awal potensi budaya Betawi Depok, ya kan, makanannya, kulinernya, budaya tradisi seninya, kemudian silatnya dan lain-lainnya kita juga kembangkan dan sudah ini berjalan. Menarik nih Bang, kalau seandainya kita bisa memaksimalkan dan kita publish ke masyarakat bahwa di Depok itu ada kota-kota bersejarah atau tempat-tempat bersejarah, maksudnya seperti ada gereja yang memang peninggalan zaman dulu, ya kan. Saya juga pernah browsing, ternyata di Depok tuh di wilayah Cilodong ada masjid yang didirikan itu zaman tahun 1800-an, itu sudah ratusan tahun, itu ada 3 masjid. Itu bahkan salah satunya yang mendirikan adalah Wali Songo. Itu sejarahnya kayak gitu, wah seru banget nih. Ada 3 masjid kayak gitu Bang. Betul, jadi jejak sejarah Islam di Depok kebetulan ada bukunya, diterbitkan oleh MUI Kota Depok. Itu ada banyak masjid bersejarah juga di Kota Depok. Betul Bang. Yang merupakan peninggalan dari, kalau tidak salah ya, saya juga ini Kesultanan Banten dengan Kesultanan Cirebon, ya kan. Kemudian jejaknya itu ada di wilayah Beji itu yang disebut sebagai Sumur Beji. Kemudian ada Pancuran Mas, ya kan, di Pitara. Di Pitara pokoknya daerah Pancuran Mas lah. Itu ada Pancuran Mas ya. Kemudian ada Masjid Al-Ittihad di Pondok Terong. Kemudian juga ada Masjid Al-Istiqomah yang persis di perempatan jalan. Itu masjid-masjid yang ya katakanlah tonggak-tonggaknya tersambung dengan sejarah perjuangan bangsa kita gitu. Dan memang usianya sudah ya. Kita pengen itu dilestarikan. Kalau bisa direvitalisasi. Nah, direvitalisasi. Kalau perlu nanti kita dorong supaya, kan sebetulnya ada tim ahli cagar budaya. Di Dinas Pariwisata itu. Betul. Kita dorong mereka nanti yang memverifikasi bangunan-bangunan mana yang nanti perlu dijadikan sebagai cagar budaya, termasuk di beberapa wilayah di Bojongsari, kemudian di Cilodong saya tahu itu ada beberapa rumah yang dibangun di abad 19 yang usia lebih dari 100 tahun. Model rumah Betawi asli. Dan itu memang masih asli gitu. Masih asli, Bang. Nanti cobalah sekali-kali kita ke sana dan itu masih asli, masih terjaga, dan ini kan perlu disupport, terus kemudian kalau memang butuh untuk diperbaiki kayak gitu ya Bang. Jadi kita tuh update dan keluar bahwa Depok tuh ternyata banyak yang bisa kita iniin. Nah, Bang Haji kan juga barusan terpilih lagi nih menjadi anggota DPRD Kota Depok ya Bang ya. Selamat nih Bang. Terima kasih. Nah, sebagai anggota yang terpilih Bang, menurut Abang nih kita nyebrang sedikit nih, tadi sudah kita ngobrolin soal wisata dan kuliner juga dan soal budaya. Sekarang kita nyebrang ke politik dikit nih. Menurut Abang bagaimana situasi pada saat ini ngelihat politik kita nih? Apalagi sebentar lagi kan pilkada nih Bang. Menurut Abang gimana? Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan tahap salah satu pesta demokrasi, pemilu legislatif. Pemilu legislatif, pemilu presiden. Alhamdulillah Kota Depok dan di seluruh tanah air berjalan dengan lancar. Legislatif lancar, pemilihan presiden lancar, dengan segala dinamikanya. Kita syukuri semuanya, alhamdulillah luar biasa aman. Betul. Bahwa di sana sini ada riak-riak itu biasa ya demokrasi. Perbedaan itu memang sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Itu yang pertama, itu harus kita syukuri. Kemudian kita punya pesta demokrasi berikutnya, pilkada serentak. Salah satunya Kota Depok. Ya. Kalau melihat kegiatan pergerakan politik sampai hari ini, mudah-mudahan juga akan berjalan dengan lancar. Amin. Ini seru nih Bang kalau kita ngobrol soal politik Kota Depok. Cuman nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Karena kita akan break dulu. Kita kembali lagi di acara Pangkeng Betawi.
Baiklah pemirsa dari Betawi TV, kembali lagi kita di acara Pangkeng Betawi di mana kita sudah masuk ke segmen selanjutnya masih bersama Bang Haji kita dari anggota DPRD Kota Depok. Bang, tadi kita udah kepotong dikit nih Bang. Iya. Masalah yang lagi hangat tentang politik pada saat ini nih Bang. Jadi kalau menurut Abang tadi itu bahwa politik kita ini sangat cair ya Bang. Nah, menurut Abang tuh dan juga dengan dinamikanya. Kita ngobrolin soal calon yang sekarang sudah dipublish nih Bang, ada beberapa, ada Bang Supyan dan sebagainya. Menurut Abang tuh gimana Bang? Calon kandidat pilkada di Kota Depok Bang. Pertama, kita bersyukur ya. Di Depok itu suksesi kepemimpinan dari awal itu berjalan dengan lancar dari mulai kita sejak era reformasi aja ya, dari mulai Pak Nur Mahmudi Ismail, ya kan, itu dengan pemilihan langsung 2004, 2005 lah katakan. Kemudian beliau 2 periode, terus beralih ke Pak Idris, ya kan, 2 periode. Sekarang juga calon yang sudah mendapatkan rekomendasi itu kan Pak Imam, yang sekarang sebelumnya menjadi wakil wali kota, ya. Dan yang lain, ya, calon-calon yang lain yang memang juga mulai bermunculan. Kita berharap karena Depok itu punya sejarah yang tadi saya sebutkan, kemudian punya permasalahan ikutan sebagai konsekuensi dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Ya, otomatis ada masalah, ya katakanlah kemacetan, ada masalah persampahan yang itu spesifik. Tidak spesifik hanya dimiliki oleh kota Depok, tapi kota-kota besar yang lain, ini bisa benar-benar diurai permasalahan-permasalahan itu. Dan kita butuh orang yang mampu, yang sudah memahami peta permasalahan yang ada di Kota Depok. Seperti itu. Nah kan kalau kita lihat ini, kalau nggak salah nih Abang dulu pernah digadangkan untuk menjadi salah satu wakil dari pilkada nih Bang. Tapi ternyata tiba-tiba nggak jadi nih Bang. Itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Saya memang lebih masih concern di DPRD, di DPRD Kota Depok, dan alhamdulillah ternyata Allah takdirkan terpilih kembali. Gitu kan. Nah, saya akan memaksimalkan potensi di DPRD. Ya. Tentu saja kita berharap ya potensi-potensi yang tadi di awal kita sudah bahas itu bisa benar-benar diangkat, kemudian permasalahan-permasalahan bisa ditekan, ya kan, sehingga Depok itu bisa semakin maju, kemudian budayanya berkembang, ya kan, sebagai jati diri kita, ya. Kemudian bisa menghasilkan sumber daya yang siap bersaing. Depok itu kita harapkan, dan memang sudah jadi kota global kan, gitu. Sama seperti Jakarta. Bayangin Bang, warga Depok itu setiap hari yang ke Jakarta itu ratusan ribu, 400.000 orang warga Depok yang ke Jakarta, atau yang kerja di Jakarta kali ya. Di Jakarta setiap hari, ya kan? Kemudian balik lagi. Jadi Jakarta itu kalau siang hari nambah sekian juta, ya kan? Depok, kemudian Bekasi, Tangerang, malam harinya kan bertambah gitu. Karena memang kita kota penyangga menyuplai tenaga kerja ke DKJ sekarang ya. DKJ. Seperti itu. Nah, menurut Abang nih, kemarin kan ada keputusan MK yang membuat harapan-harapan baru nih dari ternyata boleh salah satu anggota partai itu dari 20% menjadi 7,5%. Apakah itu berpengaruh nih menurut kacamata Abang nih untuk Kota Depok tuh? Kalau Jakarta kan langsung heboh tuh, ya kan? Nah, kalau untuk Kota Depok gimana Bang? Ya pertama dengan keputusan MK itu sebetulnya salah satu yang dari dulu kita harapkan supaya peluang untuk mencalonkan kepala daerah itu lebih terbuka luas, ya kan? Jadi dengan 6,5, 7,5, 8,5 dengan pola itu sebetulnya lebih membuka peluang partai atau gabungan partai lebih banyak. Nah, dimungkinkan lebih banyak muncul calon kepala daerah. Tetapi untuk Depok saya pikir karena memang dari kondisi hari ini
untuk pilkada ya nampaknya sudah mengerucut ya setidak-tidaknya lah gitu kan, calon-calon yang muncul itu sudah terlihat kayaknya tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu ya berpengaruh. Kan? Beda dengan DKI mungkin ya. DKI kan ya sangat kan? ini Tapi banget. kalau untuk Depok nampak-nampaknya tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Itu dalam kacamata saya. Dari kacamata ya kan? Seperti itu. Kalau menurut Abang nih dari ya kan kita lihat ini ada 2 orang kandidat ya Bang. Pak Imam dan satu lagi Pak Sufyan, Pak Sufyan Suri. Menurut kacamata Abang nih, netral dulu. Mereka ini gimana nih menurut Abang? Ya dua-duanya orang baik ya, orang cerdas dan juga sama-sama ya orang yang lama berkecimpung di Kota Depok. Seperti itu. Pak Sufyan kan di Sekda ya kalau. Dan sudah paham banget. Yang satunya lagi juga sudah Pak Wakil. Dan 5 periode menjadi anggota DPRD. Jadi sudah. Kuatan mana nih menurut kacamata Bang, yang kuat yang mana nih Bang? Kalau saya kan kader PKS. Iya. Pasti saya mendukung Pak Imam. Pasti kalau kacamata saya seperti itu. Begitu ya Bang ya. Sehingga mungkin setelah ini dari kader-kader PKS ini kan waktu itu ada salah satu gosip-gosip atau apa bahwa orang lain yang tiba-tiba pengen menjadi itu menjadi calon lah ibaratnya. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya Bang, mengerucut ya dia. Udah resmi. Udah resmi PKS mencalonkan Pak Imam dan Ibu Ririn. Jadi koalisinya PKS dengan Golkar. Ya kan? Dan itu menurut saya koalisi yang ideal. Kenapa ideal? Karena pertama pemilih perempuan di Kota Depok itu cukup besar. Ya kan? Kaum emak-emak ya nggak bisa diabaikan. Yang kedua, kita melihat Golkar itu kan partai besar. Ya kan? Dan suaranya juga dalam posisi yang sangat naik di Kota Depok. Jadi mudah-mudahan Kota Depok bisa dipimpin lebih baik lagi ya kan Bang ya. Dan kemudian harapan apa nih Bang kalau misalnya seandainya terpilih nih Pak Imam, kira-kira sebagai anggota DPR harapan apa supaya perubahan Kota Depok tuh kepada calon pemimpin kita itu Bang? Ya melanjutkan yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan terdahulu, ya kan. Kemudian ya yang baik-baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, ya kan. Yang tidak baik ya ditinggalkan, seperti itu. Karena saya yakin pemerintahan itu kan memang harus berkelanjutan, ya kan, seperti itu. Jadi yang baik ya dilanjutkan, kurang baik ya diperbaiki. Kita nanti juga setelah segmen ini kita akan ngebahas ada permasalahan-permasalahan sebetulnya yang memang Kota Depok masih alami nih Bang. Mungkin kita nanti akan diskusi lagi. Dan pemirsa semakin seru aja semakin sore, dan nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya tetap di Pangkeng Betawi. Kembali lagi bersama saya Roni di acara Pangkeng Betawi, dan masih bersama narasumber kita Bang Haji, di mana kita asik nih ngobrolin soal Depok dan juga sekitarnya. Dan tadi kita sempat ngobrol soal politik nih tipis-tipis. Ada satu pertanyaan lagi nih Bang tentang politik nih. Nih tumben-tumbenan dari PKS mencalonkan salah satu wakilnya Ibu Ririn perempuan. Sedangkan kita tahu nggak pernah nih sejarahnya Depok mencalonkan perempuan nih Bang. Baru sekarang. Menurut kacamata Abang gimana? Apalagi kan PKS kental nih dengan agama Islam nih. Nah kayaknya jarang nih memunculkan tokoh perempuan. Menurut Abang gimana Bang? Pertama kita bersyukur ya sudah ada koalisi antara PKS dengan Golkar, antara Pak Imam Budi Hartono dengan Bu Dr. Ririn. Menurut saya itu perpaduan yang cukup baik lah. Karena pertama dua-duanya muda, kemudian dua-duanya smart, ya, cerdas. Dan ini kan menginspirasi menurut saya. Menginspirasi dan dari sisi elektoral juga pemilih
emak-emak, pemilih ibu-ibu, pemilih dengan kategori perempuan itu cukup besar di Kota Depok. Kategori perempuan. Ya, dan kenapa Bu Ririn? Ya, pertama ya karena memang ini hasil kesepakatan dengan koalisi, ya kan? Dan ternyata mungkin di pihak teman-teman Golkar, kemudian di hasil komunikasi dengan PKS, Bu Ririn ini yang masuk dalam kualifikasi untuk menjadi calonnya Pak Imam Budi, ya kan? Beliau kan dokter, kemudian beliau juga aktif di sayap Partai Golkar, Sayap Partai ya Golkar. kan? Dan popularitasnya, elektabilitasnya meningkat terus, gitu. Seperti itu. Dan tidak ada masalah buat masyarakat perkotaan seperti Depok, gitu menurut saya. Ini juga cukup seru ya Bang ya, maksudnya kalau kita lihat kan seperti yang kita tahu kemarin-kemarin nih Bang, PKS kan sama Golkar kan termasuk salah satu oposisi nih. Ya. Tapi di pada kali ini, pilkada kali ini nih jadi mesra nih Bang. Itu gimana kacamata Bang? Kayaknya sesuatu yang juga kita lihat banyak juga nih di pusat maupun di kota Depok nih. Ya. Pertama, politik itu kan dinamis. Betul, betul. Ya kan? Yang terjadi selalu itu komunikasi kan di antara partai-partai. Iya. Ya kan? Kemudian ketika ada kesamaan visi, kesamaan misi, kemudian komunikasi itu berjalan, nah, itu tidak tertutup kemungkinan, ya, tidak hanya PKS dengan Golkar, tapi juga dengan yang lain gitu. Dan itu biasa dalam politik, dinamis, ya. Nggak, kan biasa netizen kan, wah kemarin aja. Ya biasa. Sekarang mesra kemarin. Ya biasa. Biasa ya itu. Biasa dalam politik itu hal yang lumrah. Ya hal yang lumrah. Yang penting kan kita punya cita-cita yang sama, ya kan? Apa sih dalam konteks nasional misalnya kita punya cita-cita yang sama untuk memajukan, ya, membahagiakan, membangun Indonesia. Ya. Di tingkat lokal, kota, kabupaten, di Depok misalnya, kita punya cita-cita yang sama, memberikan pelayanan, ya kan, terus kemudian memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Ketika itu bertemu, cita-citanya sama, visi misinya sama, maka terbangunlah satu koalisi gitu. Semoga harmonisasi nih koalisi seperti ini. itu. Nah Bang, kalau kita lihat kalau sudah tadi kan Abang bilang nih, sekarang kita balik lagi nih ke Abang pribadi nih. Abang kan sekarang bisa dibilang bahwa aktif di politik. Ya. Apa sih kira-kira yang mau Bang Haji capai ini dalam 5 tahun ke depan? Pertama, saya ingin ya menjadi anggota DPRD yang amanah. Amanah dalam pengertian apa? Bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian memberikan sumbangsih pemikiran, ya kan, kepada pemerintah. Kemudian mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman eksekutif, ya kan, mengawasi dari sisi anggarannya, mengawasi dari sisi perencanaannya, pelaksanaannya, ya kan, karena kita ingin pembangunan itu direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kualitasnya bagus, ya kan, memberikan manfaat, ya. Memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat masyarakat. Kan sebetulnya masalah kota Depok yang paling urgent kalau kita lihat itu kan macet Bang. Ya. Macet, udah kita udah bingung lagi nih mau lewat jalan mana ya. Permasalahan kota Depok dibanding macet, terus kemudian mungkin kalau ada juga banjir kayak gitu kalau pas lagi hujan di kota-kota jalan-jalan utama. Menurut Abang nih bisa terurai nggak nih masalah-masalah kayak gini? Bisa, insya Allah bisa. Pertama, kita selalu, saya kebetulan di Komisi C, kita meminta kalau di dekat saya itu kebetulan ada Jalan Raya Sawangan. Jalan Raya Sawangan itu jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, kita meminta supaya pemerintah pusat melakukan pelebaran jalan, pembebasan Jalan Raya Sawangan, karena itu memang kewenangan pemerintah pusat. Ya, pemerintah kota mengajukan kepada pemerintah pusat, ya. Kemudian nanti pemerintah pusat yang membebaskan. Nah, kemudian yang kedua itu termasuk jalan-jalan yang lain ya. Itu jalan raya. Mungkin nggak Bang dibuat flyover gitu, mungkin nggak ya? Ada flyover? Mungkin aja, sangat mungkin. Kan udah ada beberapa flyover, beberapa underpass yang kita bangun, ya kan,
Yang terakhir kemarin 2022, 2023 itu kan kita membangun underpass Dewi Sartika. Pengajuannya dari kita, yang pembebasan lahannya dari kita, tapi yang membangun anggaran dari pemerintah provinsi, ya kan. Tapi kita juga menginginkan ke depan itu supaya ada revitalisasi jalur-jalur alternatif. Oke. Ya kan? Kalau ngebebasin dalam pengertian membuat jalan baru itu kan mahal. Sementara kemampuan APBD kita kan terbatas. Ya, kita mengaktifkan, merevitalisasi, memfasilitasi jalur-jalur alternatif. Itu diperbaiki ya, jadi sehingga sehingga setidak-tidaknya muat 2 mobil, ya kan. Jangan sampai misalnya terjadi stagnan. Yang ketiga, kita juga berharap sebetulnya revitalisasi transportasi massal, ya kan. Nah ini tentu saja harus dengan kajian. Tapi kita mendorong pemerintah kota supaya merevitalisasi transportasi massal, ya. Dan ini saya dengar ya dari di Depok itu kan sudah ada tuh, ya namanya bus Trans Depok. Ya, cuman masih terbatas. Dikit banget. Ya. Bisa nggak kita kayak tetangga tuh ada kayak Depok Lingko gitu kan? Ya bisa. Kita akan gratis gitu. Tadi angkot ber-AC. Kan dengan meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum, penggunanya juga akan meningkat. Terus kita berharap nanti ada modernisasi transportasi massal. Itu nanti memang perlu kajian dan perlu modal yang lumayan. Yang lumayan. Itu masuk APBD nanti kan? Bisa APBD, bisa pihak ketiga. Oke. Ya makanya kita saya pernah mendengar kenapa Pak Imam misalnya ngajak koalisi teman-teman Golkar, karena mereka kan punya kemampuan untuk merubah itu ya. Bukan itu, untuk bisa memanfaatkan APBN. Ini seru nih Bang. Dari pemerintah pusat. Ini seru, akan kita bahas lagi nih Bang, karena ini juga kita pengen tahu nih kira-kira apa yang akan dibawa nih sama calon pimpinan kita nanti untuk memperbaiki Kota Depok. Tapi kita bahas setelah yang satu ini, masih tetap di Pangkeng Betawi. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Pangkeng Betawi, masih bersama saya dengan Roni dan juga ada Bang Haji yang saat ini semakin semangat lagi untuk menjelaskan bagaimana Kota Depok kita berkembang. Bang Haji, kita terusin yang tadi nih yang sempat kepotong. Jadi tadi bahwa dari salah satu calon yaitu Pak Imam itu rencananya akan menggrab investor apa gimana tadi? Kepotong tadi tuh Bang. Ya, pertama investor iya, kemudian juga menggali potensi PAD, pendapatan asli daerah, kemudian mengambil dari APBN, APBD provinsi dan lain-lain yang tujuannya untuk melakukan percepatan pembangunan di Kota Depok. Pembangunan apa? Infrastruktur fisik, ya kan, jalan, kemudian drainase, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas sumber daya pemuda, ya kan? Karena Kota Depok itu kota yang tidak memiliki sumber daya alam. Kekayaan kita itu ya pada kualitas sumber daya manusianya. Kita punya ikon pendidikan paling bonafit di Indonesia, Universitas Indonesia, ya kan? Dan sumber daya manusia yang ada di Kota Depok itu banyak yang jebolan Universitas Indonesia. Ini kan bisa kita kerjasamakan gitu. Bang, menurut Abang kalau tadi concernnya adalah di SDM, apakah mungkin lebih di concern lagi dengan sekolah-sekolah gratis? Sekarang kan kalau kampus-kampus kan kita udah tahu lah mahal dan sebagainya kan. Kemarin juga sempat ada protes bahwa UKT-nya mahal dan sebagainya. Nah kalau Kota Depok ada nggak ini? Karena kan kita cuman SDM yang mau kita kembangkan nih. Menurut Abang gimana tentang Jadi pendidikan? pola pendekatannya pertama kita memberikan bantuan ya.
bantuan kepada siswa SD, SMP, ya kan. Kalau SMP negeri, SD, SMP negeri kan gratis, ya kan. Kemudian kita memberikan bantuan kepada siswa miskin, ya. Kemudian kita juga memberikan beasiswa, ya, kepada mahasiswa-mahasiswa di Kota Depok. Dan itu kita minta nanti pemerintah kota menambah kuotanya dari tahun ke tahun. Itu yang sifatnya formal. Ya. Yang sifatnya non formal, ya, kita misalnya di Kota Depok itu di hampir kelurahan kecamatan itu ada pelatihan, Bang. Pelatihan bengkel, pelatihan apa namanya elektronik, ya. UMKM kita bagus juga ya, Bang? UMKM juga bagus. Kita kan di 2020-2024 ini itu ada wirausaha baru, membentuk 5.000 wirausaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan. Nah, itu kita udah berikan ilmunya, pelatihan dan pendampingannya. Nanti di-upgrade lagi kita harapkan, bukan hanya itu. Ya, kita harapkan ke depan peningkatan dari apa namanya mereka awalnya pedagang di scale up ya, naik kelas gitu kan. Dinaik kelaskan menjadi pengusaha dan juga diberikan fasilitas yang memungkinkan mereka mendapatkan modal. Ya kan? Dipermudah lah ya, Bang. Dipermudah, bisa menggandeng pihak ketiga, perbankan, atau skemanya skema memberikan dana ke koperasi, nanti koperasi yang menyalurkan ke wirausaha baru itu. Pokoknya ada mekanismenya, tapi kita minta pemerintah tidak melepas, ya kan, potensi UMKM yang ada di Kota Depok. Dan alhamdulillah memang UMKM ini kan lembaga mikro kita sebut ya, usaha mikro, tapi mereka yang paling tahan banting. Dan itu yang paling menyumbang tenaga kerja, ya. Betul. Ya kan? Roda ekonomi yang memutar itu ya UMKM sesungguhnya. Warung-warung kecil, ya kan? Ya. Yang memang modal-modal kecil. Iya, modal kecil. Nah, dari situ ya, situ. Untuk ketahanan kita sebetulnya, Bang. Iya. Ketahanan ekonomi kita itu dari situ. Betul. Nah, Bang, kita kan ada di segmen terakhir nih, Bang. Ya. Sebelum kita close, saya pengen tahu nih, kira-kira pesan dari Bang Haji nih untuk kita-kita pemirsa semua, terutama mungkin Kota Depok dan juga lebih luas lagi warga Betawi yang lagi nonton acara kita nih, Bang. Pertama, kalau buat kita nih orang Betawi, ya kita bagaimanapun harus memiliki jiwa yang terbuka. Ya. Kita ini bagian dari masyarakat yang plural, masyarakat yang heterogen. Ya, kita juga harus bisa beradaptasi dengan semua budaya dan kita sudah membuktikan itu. Ya kan, orang Betawi itu welcome dengan semua budaya. Yang berikutnya, kita harus memang membekali anak-anak kita, anak-anak muda kita dengan skill, dengan kemampuan untuk bisa bersaing, baik di tingkat lokal, nasional, dan global nanti ke depan, tanpa kemudian melupakan jati diri kita, ya. Budaya kita jangan sampai hilang nih kan. Budaya kita jangan sampai hilang. Tapi kita menjadi masyarakat global sekaligus masyarakat yang punya jati diri, akar budaya kita, ya kan? Dan jangan malu, kita harus percaya diri gitu kan. Yang ketiga, ini karena kita berada dalam situasi pilkada, politik, kita dalam berbagai macam perbedaan tetap harus menarasikan kebersamaan, menarasikan persaudaraan, menarasikan bahwa kita ini punya cita-cita yang sama, gitu. Jadi kalau berbeda pandangan politik, berbeda pilihan politik sesuatu yang biasa, ya kan? Tapi mari kita adu gagasan, ya. Jangan sampai teman tongkrongan bisa tabok-tabokan. Jangan, nggak usah, nggak perlu, ya kan? Beda pilihan itu biasa, ya kan? Yang kita inginkan itu dari setiap kontestasi politik itu adalah mengadu gagasan, ya kan, mengadu ide, adu program ke depan seperti apa. Dan mungkin apa namanya kita himbau sebagai pilkada damai lah, Bang. Damai, ya kan? Supaya Depok adem. Supaya adem. Udah panas ntar tambah panas lagi kan gitu. Jadi pesan Abang adalah untuk pilkada jadikan yang damai. Ya, jadi pesta kita, pesta bersama. Pesta itu kan harus senang. Betul, ya kan? Betul. Pesta ide,
pesta gagasan. Ya. Ya. Oke, itulah dia tadi pemirsa bahwa kita sudah ngobrol-ngobrol terutama tadi dari mulai sosial, budaya dan politik bersama Bang Haji. Dan terima kasih banget Bang Haji sudah meluangkan waktunya di sama-sama. acara Pangkeng Betawi. Dan juga untuk pemirsa semuanya, jika mampir ke Kota Depok bisa nih main-main atau ngopi-ngopi bareng dengan Bang Haji gitu ya Bang ya. Ditunggu di rumah. Siapa kita nongkrong bareng. Oke. Baiklah pemirsa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget.